Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan ekonomi pasca kemerdekaan Indonesia. Keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah ekonomi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sangatlah buruk. Bahkan bisa dikatakan pemerintah belum bisa menyanggah perekonomian yang terpuruk, dan ironisnya malah menambah kegagalan perkembangan ekonomi pada masa-masa tersebut. Dengan lambannya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkat tertentu akibat kenaikan harga, sehingga kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran yang diharapkan oleh banyak orang. Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Keadaan ekonomi keuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950 amat buruk. Penyebabnya antara lain adalah yang pertama, inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada awal itu pemerintah RI menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang Dejavasjeben, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua, kemudian pada tanggal 6 Maret 1949, pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, Panglima AFNI yang baru, Letnan Jenderal Sir Mantogu Stopford, mengumumkan berlakunya uang nikah di daerah-daerah yang diduduki sekutu. Uang nikah ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Karena hal itu berarti pihak sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI, Uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Alasan yang ketiga adalah blokade Belanda. Republik Indonesia terkena hiperinflasi karena pemerintah tidak bisa mengatasi mata uang asing yang beredar, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. Akibatnya, keadaan kas negara dan bea cukai berada dalam keadaan nihil. Begitu pula dengan pajak, kas pemerintah kosong, bea cukai juga mengalami kemerosotan. Belum selesai dengan masalah inflasi, Belanda juga menutup pintu perdagangan RI, sehingga barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor. Alasan Belanda melakukan blokade terhadap RI adalah yang pertama, untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Blokade yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia ini menimbulkan keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.